Oke, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas masuk ke materi baru ya, yaitu tentang turunan. Namun sebelum itu kita akan mengenalkan dua masalah yang sering muncul sebagai aplikasi turunan, yaitu masalah apa saja? Baik, kita langsung mulai. Yang pertama, yaitu apa? Yaitu adalah tentang kemiringan garis singgung ya, yang biasa dibahas tentang turunan. Mungkin kalian juga sudah dibahas waktu SMA. uh, untuk materi kalkulus itu akan jelaskan lebih detail ya. Oke, kemiringan garis singgung. Nah, misalkan kita punya kurva seperti ini, punya kurva uh, ya, yang kurva sumbu y sumbu x. Oke. Nah, kita akan mencari garis singgung di C. Oke, garis singgung titik C. Nah, kalau misalkan dulu ya, kita waktu SMA menentukan garis singgung gampang ya, tinggal delta y dibagi delta x, kemiringan garis singgung kan. Kalau misalnya di sini juga sama aja ya, delta y bagi yang ini delta x, ini kemiringannya akan tetap sama. Oke, kemiringan garis singgung. Nah, tapi lihat di sini bagaimana caranya untuk mencari kemiringan atau gradien garis singgung di C. Oke. Jadi pertanyaannya adalah kemiringan garis singgung di C. Jadi berapa ini? Oke. Nah, tentunya ini kita harus menentukan seakurat mungkin. Untuk dapat akurat, maka delta y maupun delta x harus sekecil mungkin. Oke. Misalkan begini. Misalkan ini titik P ya. Titik P, C, F, C. Oke. Ya, C, F, C. Ini kan FC ya. Titik P. Nah, untuk mencari kemiringan garis singgung di C, ya, untuk mencari kemiringan garis singgung di C, bagaimana caranya? Misalkan saya tarik titiknya garis sini nih, Q ya, misalkan titik Q, Q1 misalkan, titiknya adalah C plus H1, F, C plus H1. Oke. Misalkan pakai di sini ya, ini C plus H1 di sini ya, C plus H1. Maka kemiringannya garis singgung yang dipakai adalah ini ya. Jadi sebetulnya ini bukan garis yang menyinggung kurva, tapi memotong kurva ya. Memotong kurva ini kurang akurat ya, tidak akurat. Oke, memotong. Nah, kalau misalnya ambil lagi, kita lebih dekat lagi nih di sini. Ambil Q2, C plus H2, F C plus H2. Oke. Misalkan C plus H2 di sini, C plus H2 di sini. Maka kita buat garis singgung. Kalau misalnya coba lihat ya, diperbesar. Yang awal kan tadi Q1 tuh di sini. Kemiringannya masih memotong kurva. Q2 misalnya di sini, saya lebih dekat lagi. Masih memotong kurva juga sebetulnya, oke? Ini Q2, ini Q1, paham? Masih memotong kurva juga. Jadi garis singgungnya lebih, tapi Q2 ini ketika kita pakai nilai Q2, garis singgungnya dia lebih mendekati sebenarnya, oke? Q3 misalkan C plus H3, F C plus H3 di sini dia lebih dekat, tapi nggak menyinggung kurva sebetulnya ya, nggak menyinggung kurva, masih memotong. Oke. Nah, artinya kalau mencari garis yang menyinggung garis singgung, kemiringan garis singgung kurva ini lengkung begini, maka ini kan P ya, maka ini harus sedekat mungkin ke P. Oke. Sehingga ini pas si garis singgungnya betul-betul memang menyinggung, dia betul-betul menyinggung ya. Oke, pas di titik C. Oke, jadi kemiringan garis singgung di C ya, kapan? Nah, rumus kemiringan garis singgung atau gradien M itu adalah seperti biasa, berarti delta dalam hal ini adalah delta F ya,
dibagi delta C ya. Berarti kan kita pakai F C plus H dikurangi FC dibagi C plus H min C ya. Sehingga kita punya sama dengan FC plus H min FC dibagi H. H ini adalah yang disebut dengan selisih antara C dengan yang titik satunya. Nah, supaya dia menyinggung, maka C dengan titik yang satunya sebelahnya haruslah sedekat mungkin. Artinya apa? Artinya adalah gradien atau kemiringan di C ya. Gradien garis singgung di titik C ya. Gradien atau kemiringan garis singgung di X sama dengan C yaitu adalah ketika kapan? Gradiennya ketika H-nya mendekati 0 ya. Jadi selisihnya adalah sekecil mungkin supaya dia memang si garisnya itu menyinggung betul-betul kurva. Oke. Berarti limit H mendekati 0 adalah sudah limit H mendekati 0 terhadap suatu F C plus H min F C dibagi H. Oke. Oke, mengacu ke pembahasan sebelumnya, nah kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi garis singgung. Garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx di suatu titik, yaitu titik P, C, FC adalah garis singgung yang melalui titik P ya dengan kemiringan M. Oke, M sama dengan, nah kemiringan itu adalah tangan ya, tangan dari suatu sudut G, tangan G. Jadi misalkan kalau tadi saya jelaskan ada suatu kurva, kemudian garis singgung di suatu titik adalah seperti ini ya. Nah, maka kalau kita lihat bahwa titik ini titik C, maka untuk mendapatkan gradien atau garis singgung delta Y dibagi delta X, maka untuk garis singgung di titik C, nah kita buat delta Y delta X-nya sekecil mungkin ya, sekecil mungkin. Nah, sehingga kalau misalkan seperti ini bentuknya, ini ada C, kemudian ini sekecil mungkin ya, ini adalah C plus H, maka ini kan bentuknya segitiga ya, bentuknya segitiga. Kemudian ini ada suatu sudut G, oke, sudut G ya, jadi tangan ya kan, definisinya adalah tangan G ya, delta Y dibagi delta X, yaitu adalah sama dengan limit ya ketika H-nya mendekati 0 ya kan. Ketika H-nya mendekati 0, maka C plus H ini dibuat sedekat mungkin dengan C ya. Oke, limit H mendekati 0, F C plus H dikurangi F C dibagi H ya. Oke, nah seperti ini. Jadi untuk formulanya, nah ini asalkan ya, asalkan bahwa limitnya ada ya, asalkan limitnya ada. Kalau limitnya ada, artinya apa? Artinya bukan hasilnya adalah tahingga atau minus tahingga. Oke, ya, artinya adalah menuju ke suatu nilai. Baik, nah untuk masalah yang kedua ya, itu adalah kecepatan sesaat ya. Kalau tadi tentang kemiringan garis singgung, kali ini akan dibahas mengenai masalah yang kedua, yaitu kecepatan sesaat ya kan. Sesuai dengan judulnya, adalah dua masalah dalam satu tema. Masalahnya adalah terkait dengan kemiringan garis singgung dan kecepatan sesaat. Kemudian temanya adalah tema tentang turunan ya. Nah, jika benda bergerak di suatu koordinat dengan posisi F, T, Ft ya, bukan F, T, maka kecepatan rata-rata benda tersebut selang C sampai dengan C plus H dapat ditulis seperti ini ya. Velocity average kan, biasanya kan delta S selisih jarak bagi selisih waktu ya. Nah, dalam hal ini maka seperti ini ya. Oke, jadi kalau kita buat kurvanya, velocity kecepatan kan ini kan waktu ya. Oke, ini jarak. Kemudian jarak itu kita representasikan sebagai sumbu Y, sumbu X-nya time, waktu ya. Nah,
Misalkan kecepatannya ya kita samain seperti tadi kurvanya seperti ini, maka di sini akan ada delta t perubahan waktu ya, perubahan waktu, atau dalam hal ini h-nya ya, h-nya sama dengan h. Artinya yang bagian sebelah kirinya itu adalah c, yang kanannya itu adalah c plus h, sehingga ini selisihnya kan h ya, atau delta t. Nah, kemudian untuk bagian y-nya tentu kita punya di sini c plus h, kemudian yang bawahnya itu fc ya. Oke. Nah, tentunya kita buat sekecil mungkin supaya kita tahu kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat ya, ya seperti konsep tadi yaitu kemiringan garis singgung. Jadi kecepatan sesaat adalah delta S bagi delta T ya. Kalau kemiringan garis singgung delta Y bagi delta X ya, seperti itu. Nah, jika F terdiferensialkan di titik C, FC. Terdiferensialkan artinya apa? Dapat diturunkan. Ya, dapat diturunkan di titik tersebut ya. Paham ya? Jadi kalau tidak dapat diferensialkan berarti ketika hasil turunannya dimasukkan C, maka dia tidak terdefinisi ya. Oke, misalkan contohnya apa? Contohnya misalkan hasil turunannya ya, hasil turunannya adalah x kuadrat plus 1. Nah, ini kan dapat didiferensialkan. Kenapa? Karena nilai x apapun bisa dimasukkan. Misalkan f aksanya turunannya apa? Turunannya adalah 1 per x. Nah, ini tidak dapat didiferensialkan ketika x sama dengan 0, ya kan? Karena pembaginya nggak boleh 0. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Nah, jika f terdiferensialkan di titik C, FC, kecepatan sesaat pada waktu T sama dengan C adalah sama seperti tadi ya. Kalau tadi itu konsep gradien, M sama dengan limit H mendekati 0, apa namanya? Gradien ya, gradien. Tangan G lah ya, tangan G atau gradien bisa. Ya, sama saja. Ini sama seperti tadi ya. Jadi ini F plus C minus FC bagi H. Nah, ini adalah definisi dari turunan ya. Turunan menggunakan konsep limit. Jadi ketika H-nya menuju 0 atau delta T-nya menuju 0 ya. Oke, ya sekian yang saya bahas. Oke, terkait dengan dua masalah dalam satu tema. Semoga bisa bermanfaat ya. Oke.